Pelajaran IPS kita hari ini adalah keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Ada yang tahu nggak apa banyak suku yang di Indonesia? Siapa yang tahu angkat tangan? Ada yang tahu? Suku yang ada di Indonesia yang kayak seperti suku-suku adik pada umumnya. Siapa sini orang Batak? Ada? Ada orang Batak? Ada? Satu orang? Dua? Orang Jawa? Jadi yang lainnya orang mana nih? Suku apa? Orang Padang? Oh, adik? Ini ada ini. Ya. Batak. Yang itu? Yang ujung. Nah. Jawa. Berarti ada di sini punya suku semua, ya? Adapun materi kita hari ini adalah baca sedikit ya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan pulau kecil. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Meskipun tersebar di lautan yang luas, pulau-pulau itu tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan, yaitu wilayah apa? Wilayah Indonesia. Persebaran asal suku bangsa di Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda. Keanekaragaman tersebut terdapat di berbagai wilayah tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku bangsa di Indonesia mempunyai kebiasaan hidup yang berbeda. Kebiasaan hidup ini menjadi budaya dan ciri khas suku bangsa tertentu di Indonesia. Kelompok suku bangsa di Indonesia sangat banyak, termasuk yang adik-adik tadi sebutkan, kayak seperti Jawa, baru Batak, baru Padang, berapa lagi? Ada tahu? Kan tahu kan? Kelompok suku bangsa di Indonesia sangat banyak. Suku bangsa itu jumlahnya puluhan bahkan sampai ratusan. Namun seiring dengan perkembangannya zaman, jumlahnya mulai berkurang. Hal ini disebabkan oleh musnahnya kelompok suku bangsa tersebut, dan ada pula yang karena berbaur dengan suku bangsa lain. Adik-adik di sini udah tahu belum? Setiap provinsi itu memiliki beberapa suku. Udah tahu? Udah tahu? Udah tahu? Belum.
Nambah. Nambah. Tujuh nambah. Hah? Nambah. Nambah. Ngapa, Bang? Ada pulpen. Tadi kan, lanjut. Tadi pembelajaran kita tentang keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Nah, inilah dia suku sama tempat asal dari suku-suku itu. Suku bangsa Aceh, Gayo, Alas, dan Simeleu berasal dari Android Aceh Darussalam. Nomor 2, Batak, Nias berasal dari 3, Minangkabau. Minangkabau, Mentawai berasal dari Melayu. Sakai berasal dari Melayu. Kubu, Palembang berasal dari udah tahu kan apa itu suku, dari mana asal sukunya gitu, udah tahu? Suku dari mana? Tahu nggak? Nggak tahu? Asal suku Jawa berasal dari Jawa. Kelompok suku bangsa yang jumlahnya kecil, ada yang berada di pulau besar maupun kecil. Kelompok suku bangsa kecil dari pulau-pulau sebelah barat Sumatera, misalnya suku bangsa Nias, Mentawai, dan suku bangsa yang tinggal
tinggal di daratan Sumatera seperti suku bangsa Sakai di Riau, suku bangsa Rejang, Lebong di Bengkulu dan Sumatera Selatan. Nah, udah ngerti semua kan? Nah, inilah yang nama-namanya suku dan asal-asal suku yang ada di Indonesia. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang keanekaragaman budaya di Indonesia. Kalau kita tahu bahwa di Indonesia ini terdapat banyak sekali suku-suku bangsa yang hidup di dalamnya. Setiap suku bangsa memiliki corak ragam budaya yang berbeda. Misalnya suku Jawa coraknya berbeda. Budaya adalah hasil cipta dan karya manusia. Karena suku-suku bangsa di Indonesia beraneka ragam, maka Indonesia sangat kaya akan kebudayaannya. Kebudayaan merupakan jati diri dari suatu bangsa. Untuk mengenal jati diri tersebut dapat dilihat dari hasil budaya bangsa. Keragaman budaya di Indonesia meliputi aspek bahasa, adat istiadat, dan kesenian. Dengan mengenali aspek-aspek budaya tersebut, kita dapat membedakan budaya antar suku bangsa. Keanekaragaman kebudayaan di Indonesia antara lain rumah adat. Setiap daerah atau provinsi di Indonesia itu mempunyai rumah adat sendiri-sendiri. Misalnya daerah Jawa Tengah rumah adatnya berbeda, Sumatera berbeda. Bentuk rumah adat menunjukkan ciri khas kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Misalnya rumah adat Pulau Bade itu dari mana? Rumah adat Sumatera Utara apa? Pulau Baron. Rumah adat Sumatera Barat? Rumah adat Jawa Tengah? Rumah adat Gorontalo? Jadi ini rumah adat di Indonesia itu banyak, tapi yang kita jabarkan di sini cuma 5. Inilah rumah adat yang ada di Indonesia beserta atau provinsinya. Kedua itu pakaian adat atau pakaian daerah. Pakaian adat atau pakaian daerah adalah pakaian yang biasa dipakai dalam upacara-upacara adat di daerah. Model pakaian, warna, dan hiasan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu berbeda-beda. Contohnya itu baju Bundokan Juang dan Salwa itu berasal dari Sumatera Barat, baju Lebalang berasal dari Aceh, baju Sangsarut berasal dari Kalimantan Tengah, baju Paksian berasal dari Bangka Belitung, baju Cere itu berasal dari Maluku. Baju adat Maluku namanya apa? Maluku. Baju Cere. Baju Sumatera Barat. Sumatera Barat, apa bajunya? Bangka Belitung. Kalimantan Tengah. Oke, ini adalah pakaian adat dan asal daerahnya. Tetapi sebenarnya pakaian adat itu banyak, cuman yang kakak jabarkan di sini 5. Yang ketiga itu lagu dan tarian daerah. Lagu dan tarian adat juga berbeda-beda tergantung dari daerahnya. Bagian dari
banget. Tariannya itu tari kecak. Yang keenam Kalimantan Selatan. Lagu daerahnya itu Ampar-Ampar Pisang. Tarian daerahnya tari bangsa Kembang. Jadi kalau Nambah Aceh Darussalam, tarian daerahnya namanya apa? Tari Saman. Lagu daerahnya? Kalau daerah Sumatera Barat, tarian daerahnya namanya apa? Sumatera Barat, tarian daerahnya adalah tari piring. Lagu daerahnya? Daerah Jawa Barat, lagu daerahnya lagu apa? Bulan, tariannya? Deko. Daerah Kalimantan Selatan, lagu daerahnya? Ampar-Ampar Pisang. Tarian daerahnya? Masuk bangsa Kembang. Bangsa Kembang. Dari Bali, lagu daerahnya apa? Jangan. Tariannya? Tari kecak. Sumatera Utara, daerah kita. Lagu daerahnya? Daerahnya? Adik-adik semua yang di sini tahu lagu Ampar-Ampar Pisang nggak? Boleh kita nyanyikan? 1, 2, 3. Ampar-Ampar Pisang, pisangnya belum masak. Masak sebiji, berubah baik. Masak sebiji, berubah baik. Mangga lekok, masak kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya kesurupan. Bengkok dimakan api, apinya kesurupan. Nang mana gadis putung, dikit dawang. Nang mana gadis putung, dikit dawang. Itu lagu Ampar-Ampar Pisang. Siapa yang berani ke depan? Berani. Ini. Siapa yang berani, ayo. Woi. Ayo, siapa yang berani? Yang berani. Ayo, pakai tes berani. Ada bacaannya? Berani? Berani? Siapa yang berani? Ini ada tes yang apa? Berani? Enggak berani. Dan yang berani? Ayolah. Sekarang yang berani. Kakak, yang punya dulu dong. Ayo. Gak apa-apa. Siapa yang berani? Abang? Ayo, abang ikut berani. Ayo, berani. Nah, sekarang berani. Ayo, jadi. Ya. 1, 2, 3. Ampar-Ampar Pisang, pisangnya belum masak. Masak sebiji, berubah baik. Masak sebiji, berubah baik. Mangga lekok,
turis, yakni dari Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Sedangkan Mandau di Kalimantan dan umumnya merupakan senjata tradisional suku Dayak dan suku Banda. Beberapa daerah yang memiliki senjata tradisional yang berbeda, antara lain rencong dari Aceh, kari dari Sumatera Barat, pedang Jelawi dari Riau, kujang dari Sunda di Jawa Barat, celurit dari Madura, Seluncup dari Nusa Tenggara Timur, Pasar dari Sulawesi Tengah, Kali dari Sulawesi Selatan, pisau belati dari Irian Jaya. Untuk mengembangkan sikap menghormati keragaman suku bangsa dan budayanya Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, di satu ini kan pasti semuanya nggak sama sukunya, nama daerahnya, tapi kita semua tetap saling menghormati kan, gak ada yang saling bully-bulian, pasti kita semuanya yang sini kan. Seperti telah dikemukakan di depan, bahwa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa dan budaya. Dengan adanya berbagai ragam suku bangsa dan budaya, menimbulkan kebanggaan pada kita sebagai suatu bangsa. Selain bangga, kita harus saling menghormati, menghargai dan melestarikan budaya dari daerah tersebut. Misalnya, ada dari suku apa? Jawa, ada? Sunda. Suku Jawa dan Sunda ini kan beda, tapi kita berteman kan? Oleh karena itu, kita wajib melestarikan adat istiadat atau budaya daerah kita. Di samping juga harus melestarikan adat istiadat budaya daerah lain. Contoh, pada peringatan Hari Kartini, kita menggunakan pakaian daerah masing-masing. Alangkah baiknya, jika pada kesempatan tersebut, juga kita mengentaskan tarian daerah dan nyanyian daerah. Demikian juga pada peringatan Hari Sumpah Pemuda. Setiap daerah diwakili dengan pakaian daerah dan tarian-tarian daerah masing-masing. Dengan cara itu, berarti kebudayaan daerah dikenal orang lain, dikenal oleh suku dan bangsa lain. Jika dibina secara baik, beraneka ragam budaya daerah seperti pakaian, tarian, nyanyian, dan lebih lanjut upacara adat, kerajinan dan sebagainya merupakan ajang promosi bagi suatu daerah. Hal ini tentu akan mendatangkan keuntungan bagi daerah yang bersangkutan, antara lain daerah tersebut menjadi daerah wisata. Dengan demikian, kita akan saling mengenal budaya-budaya daerah lain. Oleh karena itu, saling mengenal, kita wajib juga saling menghormati adanya keragaman suku bangsa dan budaya tersebut. Dengan demikian, secara kehidupan berbangsa dan bernegara, kita kehidupan sebagai suatu bangsa. Yang bisa dipahami dari sisinya adalah, walaupun kita berbeda-beda di kelas ini, tapi kita saling menghormati dan menghargai jangan ada yang berantem. Paham dek? Itulah yang bisa orang abang dan kakak-kakak di sini ajarkan kepada adik-adik sekalian. Bila ada kata-kata abang dan kakak yang salah, mohon dimaafkan. Sebelum kita tutup, bolehkah kita baca doa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah.